Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Heri Setiawan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peristiwa yang baru hangat-hangatnya terjadi, yaitu kemenangan dari Johnny Depp terhadap Amber Heard berkaitan dengan peristiwa pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Amber Heard terhadap Johnny Depp. Dan dari perkara tersebut dapat kita lihat bahwa bukan hanya dari pihak laki-laki saja yang dapat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi juga perempuan pun dapat juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau disebut dengan KDRT. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa kesetaraan gender dalam perkara tersebut telah benar-benar ditegakkan, karena kita tidak lagi melihat bahwa korban KDRT itu hanya untuk perempuan dan anak, akan tetapi juga untuk laki-laki sekalipun dapat menjadi korban dalam perkara KDRT. Dan dalam hal tersebut kita dapat lihat baik itu patriarki ataupun feminis di persidangan tersebut dapat beririsan secara bersama-sama dan juga secara adil, karena di sana bukan hanya membahas tentang gender, tapi membahas tentang keadilan ataupun masalah kesetaraan, karena tidak ada membeda-bedakan apakah dia seorang perempuan ataupun dia seorang laki-laki. Kalau dia apakah dia seorang perempuan harus selalu dibela atau selalu dibenarkan, ataupun laki-laki yang harus selalu disalahkan. Tapi di sini dapat kita lihat bahwa terjadinya kesetaraan gender dalam persidangan tersebut. Jika benar perempuan itu salah, maka dia harus dinyatakan bersalah, dan jika benar laki-laki itu salah, maka dia harus dinyatakan bersalah. Dan ini mungkin sesuai dengan konsep feminis yang telah digembar-gemborkan selama ini, bahwa antara laki-laki dan perempuan itu memiliki kesetaraan dan juga keseimbangan. Dalam hal ini, perempuan dan laki-laki dalam hak dan kewajibannya tidaklah dapat dipisah-pisahkan lagi, dan juga mengenai haknya mereka harus dapat diberikan yang sama dan seimbang. Jangan karena dia laki-laki haknya dilebihkan, dan jangan sampai dia karena dia perempuan haknya dikurang-kurangi. Itulah yang dapat kita lihat dari kejadian tersebut, bagaimana kesetaraan gender begitu kental terlihat, karena tidak ada lagi konsep patriarki yang begitu luas, dan juga tidak lagi konsep feminis yang terlalu kuat di sana. Jadi semuanya sama rata, yang ada hanyalah tentang kesetaraan gender yang diperlihatkan pada proses persidangan tersebut. Dan juga mungkin harus kita ketahui ketika kita berbahas tentang masalah kesetaraan, itu bukan hanya mengenai hak dari salah satu gender saja, tapi adalah kewajiban dari semua gender haruslah dijalankan. Jadi kita harus sejalan antara hak dan kewajiban. Dan di sini dapat kita lihat dalam kasus KDRT, bukan hanya laki-laki sebagai pelaku, laki-laki dapat dinyatakan sebagai korban. Dan semoga saja kejadian ini bisa membuka pencerahan bagi banyak orang ataupun banyak pihak terkait dengan konsep KDRT yang selama ini kita bangun, bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu bukan hanya terjadi terhadap perempuan dan anak saja, akan tetapi dapat juga terjadi terhadap laki-lakinya yang juga. Karena seorang laki-laki juga harus tetap mendapatkan perlindungan ketika dia mendapatkan KDRT dari pasangannya ataupun dari sebaliknya. Akan tetapi perempuan juga harus dilindungi dari KDRT oleh pasangannya. Dalam hal ini tidak ada membeda-bedakan apakah perempuan harus selalu dimenangkan ataupun laki-laki harus selalu disalahkan, ataupun sebaliknya perempuan harus selalu disalahkan dan laki-laki harus selalu dimenangkan. Semuanya rata dan sama, karena konsepnya tidak ada lagi memandang perempuan dan laki-laki. Konsepnya adalah kesetaraan. Semua orang mempunyai hak dan semua orang mempunyai kewajiban. Dari kasus ini kita bisa belajar banyak tentang kesetaraan dan juga mengenai feminisme dan patriarki. Harus berjalan dengan sesuai, karena tidak semua
pelaku kejahatan itu dari laki-laki, dan tidak semua korban kejahatan itu berasal dari perempuan. Bisa sebaliknya, bisa korban sebaliknya, bisa juga pelaku itu juga sebaliknya. Hal yang mungkin menjadi pembaharuan dalam konsep kesetaraan gender ataupun menjadi angin segar dalam kesetaraan gender yang dilakukan, yang dapat dilihat dari hasil persidangan antara Johnny Depp dan juga Amber Heard. Dan semoga saja makin ke sini dan makin ke depannya kita juga sadar akan kesetaraan gender, dan berkaitan dengan KDRT bukan hanya laki-laki saja sebagai pelaku, dapat juga laki-laki sebagai korban. Bukan hanya perempuan sebagai korban, tapi perempuan dapat juga sebagai pelaku. Itulah konsep kesetaraannya, harus disamakan perlakuannya ketika dia melakukan suatu tindakan yang di luar kaidah hukum berlaku. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah. Dadah. Dadah.